usia, maka kita harus mengukur, ya kan? Kita mau tahu beratnya berapa, panjang badannya berapa, itu harus diukur dulu. Ini adalah namanya infantometer atau untuk baby scale. Jadi untuk mengukur berat badan pada bayi yang usianya sebelum ada 2 tahun. Karena dia belum bisa berdiri, belum bisa berpijak, jadi kita memakai namanya baby scale. Kemudian kalau untuk anak yang sudah lebih besar, ini pakai timbangan ini yang pakai jarum, ya. Jadi karena dia sudah bisa berpijak, jadi kita mengukurnya pakai ini. Terus kemudian kalau untuk mengukur panjang badan gimana sih? Jadi ada perbedaan. Kalau dia belum bisa berdiri, nah kalau ada soal ya, dia belum bisa berdiri atau usianya di bawah 2 tahun, jadi kita memakai namanya adalah infantometer. Kalau dia sudah berdiri, pakainya stadiometer atau ya pokoknya namanya stadiometer lah gitu. Jadi ini yang biasanya kalian kalau lagi medical check up dan sebagainya macamnya, itu yang ditaruh di tembok terus kita ukur, itu namanya stadiometer. Setelah kita ukur, kita harus namanya memantau pertumbuhan. Jadi kalau berat badannya nggak naik, terus laju pertumbuhan di badannya jelek, tadi makanya kalian bisa stunting karena malnutrisi kronis. Ini namanya adalah buku KIA. Kalian udah pernah lihat buku KIA? Pernah? Ada pengambilan masyarakat nggak sih kalian? Belum ada ya. Jadi ini buku KIA untuk bukan hanya buku ibu. Kalau udah ada gambarnya, jadi kan dia bolak-balik ya. Kalau gambarnya bumil itu sisi yang belakangnya itu berarti untuk bumil. Kalau gambar anak yang udah lahir ada bayi, itu adalah sisi anak. Gitu. Jadi besok kalau kalian lihat di bolak-balik ini sebetulnya anak kan kadang mau carinya cari covernya dulu. Kalau ada anak yang udah lahir itu adalah buku anak. Tapi kalau yang masih gambar yang bumil itu adalah buku ibu. Terus kita catat. Jadi ada 2. Ini untuk mengukur memprot berat badan. Yang pink itu untuk perempuan dan yang biru itu untuk laki-laki. Jangan kembali ya. Pink kan identik yang warnanya untuk perempuan, yang biru untuk laki-laki. Ada grafik untuk berat badan, ada untuk panjang badan, dan untuk berat badan berdasarkan panjang badan. Oke. Terus setelah diplot, gitu, nanti kita lihat. Gitu. Jadi misalkan nih. Berat badannya, ya saya kepotong ya. Jadi berat badannya 10 kilo, dia nanti antara garis X-nya itu misalkan menunjukkan usia dia misalkan 4 bulan, dia berat badannya 5 kilo, garis Y-nya itu adalah 5 kilo. Nanti kita lihat dia ada di sebelah mana sih. Nah ini interpretasinya. Kalau dia antara mana sampai mana, inilah interpretasinya. Gitu ya. Gak usah dihafalin sekarang, nanti kalau kalian koas biasanya baru ditanyakan. Ya. Kalau ujian ya mungkin aja. Kalau gizi buruk itu diagnosisnya berdasarkan apa sih? Jadi dari ini kan yang dinilai ada tadi ya, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian berat badan menurut panjang badan. Yang dinilai untuk dia gizi buruk atau tidak itu adalah berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Jangan lupa ya, bukan BB per U atau panjang badan berdasarkan usia, tapi BB per PB atau BB per TB. Dia berapa sih kalau di bawah minus 3 SD? Oke, sepakat ya, udah tahu ya. Oke, terus ini dia kalau kwashiorkor itu anaknya perutnya gede, tapi badannya kurus gitu. Terus ada nih, kulitnya adalah khasnya crazy pavement dermatosis. Ya, itu sering keluar kalau ujian. Kan kalian masih sukanya yang sering-sering keluar ujian aja kan dok, gitu ya. Oke, itu khasnya pada kwashiorkor, crazy pavement dermatosis, ya. Terus dia karena kwashiorkor ini adalah kurang protein, jadi makanya dia ada edema. Gitu, gampangnya gitu. Kalau kwashiorkor itu kurang protein, jadi dia edema. Terus, nah ini ada karena dia edema, pasti kan cairannya ke ekstraseluler banyak kan, terus dia makanya ada pipi edema. Oke. Terus gimana kalau marasmik? Ini yang sering kita lihat, rambut jagung, apa bahkan rambutnya nggak tumbuh.
tua gitu. Mungkin kalau ada yang wajahnya tua berarti ada tanya nih ya. Oke, terus dia ada namanya muscle wasting. Jadi muscle wasting itu dia memang hanya kelihatan kulit yang bergelambir gitu, nggak ada ototnya dan sebagainya macamnya. Terus ada baggy pants. Baggy pants itu kayak apa ya? Kulit yang bukan bergelambir. Kalau bergelambir itu kan image-nya kayak duduk gitu ya. Kayak apa ya? Kulitnya itu kayak sama baggy yang kayak tirai gini. Nah, kita harus misalnya arahnya digendong, terus kita akan lihat gitu, kayak celana yang ya celana gedean baggy pants gitu. Tapi itu kulit. Oke. Ini mungkin banyak tulisan karena kalau di guru memang banyak teori. Nanti kalian cukup mendengarkan aja. Ini nanti dibaca lagi di rumah ya. Aku kasih yang penting aja. Jadi klasifikasi gizi buruk itu yang pertama adalah berdasarkan usia. Dia dibedakan menjadi usia kurang dari 6 bulan dan 6 bulan sampai 59 bulan atau 3 tahun. Jadi itu sama-sama dua-duanya ini adalah kalau plotnya BB per PB atau BB per TB di bawah 3 SD. Jadi ingat 0 sampai 6 bulan dan 6 bulan sampai 3 tahun karena ada perbedaan tata laksana. Oke. Kemudian itu tadi berdasarkan usia. Yang kedua adalah berdasarkan ada komplikasi atau tidak. Kalau tanpa komplikasi, dia nilainya di bawah 11,5 pada anak usia 6 sampai 3 tahun gitu. Terus kemudian hanya ada edema ringan derajat 1 atau 2. Itu tanpa komplikasi. Kalau yang pakai komplikasi apa sih? Ya ada anoreksia, ada dehidrasi, lemes, ada demam, tanda-tanda infeksi. Karena pasien dengan anak dengan gizi buruk itu akan cenderung infeksinya meningkat gitu. Ada pneumonia berat, kemudian ada anemia berat, itu yang membedakan dia tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Oke, derajat 1 tuh kayak apa sih? Ya ini, titik edemanya kayak gini nih, gitu. Hanya di kedua lutut kaki. Kalau yang derajat 2, edema sedang, dia ada di punggung tangan, punggung kaki, gitu. Terus kalau yang derajat berat kayak gini, di skrotumnya edema, gitu ya, ada asites, itu edema berat atau derajat 3. Dampak kekurangannya apa sih, gitu ya? Jangka pendeknya, gitu. Jadi masa dalam kandungan itu sudah sangat menentukan. Itulah kenapa ibu hamil kan harus rutin AMC, cek HB dan sebagainya macamnya untuk melihat bahwa suplai nutrisinya itu cukup untuk terjadi. Gitu. Nanti jangka pendeknya kekurangannya ada perkembangan otak yang terganggu, pasti jangka panjangnya dan kapasitas dan kognitif serta edukasinya jadi enggak dikasih tahu nih nggak ngerti nih gitu. Jadi dia malnutrisi pasti ada hubungannya antara malnutrisi dengan kemampuan kognitif. Terus kemudian pertumbuhan otot dan tulangnya juga terganggu, imunitasnya nanti jangka panjang terganggu gitu ya. Kemudian metabolismenya karena terganggu pasti di masa tuanya ada gangguan metabolik. Oke. Pencegahannya apa sih? 1. Upaya perbaikan gizi pasti dari masa kandungan. Kemudian kebutuhannya harus tercukupi, mulai dari 0 sampai 6 bulan dia mulai ASI, kemudian MPASI setelah 6 bulan gitu ya. Terus ini biasanya kalau nanti kalian di puskesmas gitu, jadi ada pasti penghabisan massal. Jadi kalau setiap posyandu siapa sih yang BB-nya nggak naik kok, terus kemudian dia kok sudah BB-nya seret, terus masuknya pada gizi kurang, ini udah oleh kader pasti harus langsung segera ditata laksana supaya nggak jadi malnutrisi berat. Terus harus ada program khusus dan lingkungan lintasan sekolah. Oke, ini ya, ini sebetulnya ini lingkaran setan. Kalau misalkan dia mulai jadinya nggak cukup, bayinya lahirnya rendah, pasti akan banyak masalah stunted, terus remaja juga gitu ya. Dia jadi bumil juga nutrisi, kejadiannya juga nggak bagus. Oke, ini yang tadi saya cerita. Biofotoring itu jalur C dan jalur B ini adalah biofotoring. Yang A ini adalah yang bagus.
yang saya bilang ini apa garis X, misalkan dia 4 bulan, berat badannya adalah 5 kilo, berarti 4 bulan kita ini 5 kilo, berarti kita tarik garis ke atas 4 terus di 5 ya, itu ya. Berarti kalau kita lihat ini, berarti dia berat badannya berapa pada usia 3 bulan? 5,8 gitu ya. Oke. Ini tadi alur penapisan balita gizi buruk, nanti kalian boleh baca lagi ya. Tadi ya sama di bawah 6 bulan sama 6 sampai 3 tahun. Kalau 6 bulan dia di bawah minus 3 SD, ada edema, ini harus rawat inap. Tapi kalau 6 bulan sampai 3 tahun kita lihat gitu. Ada tanda-tanda yang mana sih kalau dia ada dengan komplikasi apa kita harus rawat inap ya. Yang ini yang dengan komplikasi yang tadi ya kita harus rawat inap. Kalau yang ini dengan edema minimal bisa sampai rawat jalan atau kita berikan makanan tambahan pada yang befotring. Oke. Terapinya apa sih tanpa komplikasi gitu ya? Nah, karena namanya gizi buruk, pasti tadi resikonya adalah infeksi. Kita harus berikan antibiotik. Antibiotiknya profilaksis gitu. Dengan diberikan amoxicillin 15 mg per kilo per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Kalau ada demam kita berikan paracetamol. Udah kita aja tanpa komplikasi. Terus kita hitung kebutuhannya berapa, energi, protein, cairannya berapa. Kalau dia terus butuh susu khusus nggak? Iya, susu yang kalorinya tinggi supaya yang tadi asupannya kurang baik, gitu. Dia bisa terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Atau kita bisa memberikan namanya F100. F100 itu artinya formula 100 kilokalori. Nanti ada F135 berarti formula 135 kilokalori. Ada F75 berarti formula 75 kilokalori per 100 mili. Gitu ya. Berarti artinya kalau F100 itu 1 kilokalori per 1 mili. Oke. Ini cara pembuatannya nggak usah ya, nggak bakal keluar juga ujian. Tidak keluar. Ini mana sih kalau mana harusnya? Oke. Ini batas volume pemberiannya F100, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, suplementasi apa sih yang diberikan? 1 vitamin A, terus kemudian diberikan asam folat, multivitamin serta zat gizi. Ini kalau pasien yang tanpa komplikasi. Kalau ada komplikasi kan harus dirawat inap. Jadi setelah 2 minggu baru kita boleh berikan suplementasi ini ya. Obat lain kalau dia ada kecacingan, silakan diberikan kecacingan. Saya rasa ini kan profilaksis, nggak usah gizi buruk pun pasti harus dikasih obat untuk cacing ya. Kenantel pamuat. Terus nih FUTF itu kayak bubur semacam cairan yang bisa diberikan untuk bayi untuk pemenuhan nutrisinya ya, biar mirip kayak sun, serela, nah itu FUTF. Ini mungkin bisa kita skip. Jadi kalau pada pasien yang gizi buruk tanpa komplikasi itu kan dia makannya jelek gitu ya, dia jarang makannya nggak ada yang kuat, harusnya sudah mulai MPASI, belum MPASI. Untuk jadi prinsipnya kalau kita kasih makan ke bayi itu adalah kita harus memberikan secara adekuat dan tidak boleh dipaksa. Kayak kita harus mengajarkan dia untuk sinyal apa dan kenyangnya itu bagus. Jadi fungsinya RUTF itu adalah dia kita kasih di tes gitu, cuman dapat RUTF aja dia udah merasakan lapar belum? Kalau sudah merasakan lapar baru kita lanjutkan dengan makanan padat. Tapi kalau ternyata belum ya harus kita tes terus gitu. Jadi kalau nafsu makannya baik itu dan terlihat ingin makan terus itu kita berkesimpulan dia baik. Kalau buruk dia udah dikasih tapi nafsu makannya nggak ada, tetap anda lapar. Ya, terus jumlah minimum pemberiannya ada di sini. Ini juga biasanya jarang banget ada di soal.
Ini bentuknya, aku sendiri juga belum pernah lihat bentuknya ini secara nyata. Tak tanya ibu puskesmas pun nggak ada barangnya. Oke, berapa sih target kenaikan berat badannya? Ini penting nih, target kenaikan berat badan itu minimal 5 gram per kilo per hari atau 50 gram per kilo per minggu. Misal beratnya adalah dia 3 kilo, berarti per hari harusnya naiknya 15 gram. Gitu ya. Berarti per hari 15 gram. Misalkan awal 30 15, berarti besok harusnya 30 30. Nanti naik terus gitu. Beda sama kita ya, makan sedikit aja udah naik sekilo ya. Kalau anak sebetulnya untuk gizi buruk, tapi sangat sulit banget yang dalam bayangan kita, oh dia cuma butuh naik 15 gram per hari, itu kayaknya mudah banget. Tapi kalau untuk anak gizi buruk itu susah banget karena dia sudah malnutrisi kronis. Oke, ini kapan sih dia bisa mulai rawat jalan? Ya, tanpa komplikasi, edema ringan, kayak yang tadi sudah dijelaskan. Terus kalau keluar, misalkan dia harus rawat inap, ini kalau dia sudah boleh berhenti kontrol, kalau dia sudah hijau, terus dia sudah mulai gizi baik, tidak ada edema ya. Kapan sih dia dirawat inap? Kalau dia kurang dari 4 kilo pada anak usia 6 bulan sampai 59 bulan 3 tahun. Terus kemudian kalau bayi yang di bawah 6 bulan itu wajib dirawat inap. Karena harusnya 0 sampai 6 bulan itu kan dia dapatnya full ASI atau support. Kok bisa sih dia malnutrisi berat? Pasti ada sesuatu. Makanya kita perlu screening untuk mencari akibatnya apa. Oke. Ini. Jadi semua tadi yang saya omongin itu paling bisa dirangkum dari sini. Jadi kalau tata laksana gizi buruk yang rawat inap atau dengan komplikasi itu ada 3 fase sebetulnya, 3 fase utama, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehabilitasi. Fase stabilisasi itu umumnya adalah hari pertama dan kedua. Kalau misalkan dia tidak bisa diselesaikan pada hari 1 dan 2, boleh kita perpanjang. Makanya di sini ada titik-titik panah, titik-titik dan ini kita perlu perpanjang. Apa aja sih yang harus diselesaikan pada fase stabilisasi? Adalah 3 teratas. Dia tidak boleh ada hipoglikemi, tidak boleh ada hipotermi, dan tidak boleh ada dehidrasi. Jadi artinya kalau ketiga 1 sampai 3 ini belum teratasi, kita tidak boleh pindah ke fase transisi. Beda dengan nomor 4 ke bawah. Jadi gangguan keseimbangan elektrolit itu misalkan mulai di fase stabilisasi sudah harus kita terapi. Kalau dia masih ada, kita tetap boleh masuk ke fase transisi. Tapi tidak boleh kita masukkan ke fase rehabilitasi kalau belum teratasi. Gitu cara bacanya ya. Tadi yang mikronutrien pada tabel ini tidak boleh tadi ya, aku harus ngomong ya. Dia harus diberikan setelah usia 2 minggu. Nah ini baru boleh diberikan pada usia 2 minggu setelah jangka waktu 2 minggu setelah dia mulai tata laksana dari fase stabilisasi. Terus kemudian apakah boleh mempersiapkan tindak lanjut di rumah pada fase stabilisasi? Ya nggak boleh, orang dia masih distabilkan kok. Kita udah mikir gimana caranya nanti kalau pulang kita mau ngapain. Jadi kalau misalkan tadi nomor 1 ada mencegah hipoglikemi. Hipoglikemi itu kalau kadarnya kurang dari 54. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau dia bisa intake, itu masih ASI, terus kita kemudian ASI. Kalau dia tidak sadar atau letargi, berikan lakukan glukosa secara intravena sebanyak 5 ml per kilo. Pakai dextro 10%, 5 ml per kilo, persisnya itu. Tapi kalau dia bisa beroral, kita kasih 1 sendok teh ujung gula pasir, dilarutkan dalam 50 air, terus kemudian dilanjutkan tadi ya formula 75-nya. Kalau bisa per oral berarti 1 sendok teh dalam 50 ml air. Kalau misalkan kita mau kasih intravena berarti dextro 10%, 5 cc atau 5 ml per kilo. Oke. Terus kalau dehidrasi apa?
ada namanya disebutkan resomal gitu. Resomal itu ada racikannya. Nah ini caranya membuat resomal. Pokoknya dari oralit, gula pasir, mineral mix sama inilah ini. Nggak usah dihafal. Gitu. Kecuali kalau kalian nanti besok sekolah anak, memang ini pasti akan ditanyakan. Tapi kalau kalian sekarang udah ada sebetulnya resomal itu di puskesmas banyak. Gitu. Atau misalkan membuat sendiri nih, gitu. Pakai oralit, gula pasir, mineral mix itu kayak larutan elektrolit, bentuknya kayak sirup gitu. Ada yang cuma di puskesmas, malah kalau kita cari di apotek-apotek itu nggak ada. Oh bisa. Oke. Ini tadi ya. Dosisnya sama, kalau dia misalkan muntah atau diare itu sekitar 5-10 cc per kilo. Kalau ada infeksi, tadi diberikan amoxicillin. Kalau misalkan dia infeksi berat, dapat diberikan amoxicillin, kemudian dilanjutkan dengan amoxicillin oral dan gentamicin. Jadi antibiotiknya kalau misalkan dia dengan komplikasi itu ada 2 antibiotik, amoxicillin dan gentamicin. Ini volume pemberiannya ini apalan mati sih. Oke, fase transisi tadi dari formula 75 yang diberikan pada fase stabilisasi. Jadi kalau pada fase stabilisasi kita tidak perlu ngasih formula yang terlalu tinggi gitu. Karena tujuannya untuk stabilisasi bukan untuk menaikkan berat badan. Jadi kalau setelah fase itu, fase transisi dan rehab, karena kita targetnya yang menaikkan berat badan, maka bisa diberikan formula stabil. Fase rehab, nanti dia mulai tes lapar. Kalau bagus silahkan diberikan makan untuk merangsang dia keinginan untuk makan. Terus dimonitor tadi ya. Kalau kenaikan berat badannya kalau kurang itu kurang dari 5 gram per kilo, sedang itu kalau 5-10, kalau baik lebih dari 10 gram per kilo per hari. Oke, kalau kita pulang sudah kita bahas, sembuh juga udah. Yang kurang dari 6 bulan, ini kalian nggak mungkin kan mau hafalin ini, ada di slide, jadi nanti dibaca aja. Kalau mau ngerti suatu saat pasti tabel ini ada di vaskes kita, karena kita nggak mungkin kan menghafalkan tabel sendiri kalau dia usia berat badannya 3,5 sampai 3,9. Oh berarti sekitar 45 mili. Nanti tinggal baca tabel ini. Oke, ada yang mau tanyain karena tulisan banyak, nanti dibaca lagi sendiri ya. Hanya itu aja sih sebetulnya isi buku yang penting. Ada yang mau tanya nggak? Boleh WA kalau misalnya ada pertanyaan ya, tapi boleh jadi satu. Jadi nanti silakan, karena kan baru saya kirim saja pagi ini, aku juga lupa mengirim dari kemarin. Nanti boleh ditanyakan, nanti WA-nya jadi satu ya. Gimana udah jadi? Satunya gimana ya? Enggak, habis resmus aja ya. Soalnya aku sakit banget berarti gitu. Kamu pernah pakai ini? Enggak, suka bintik enggak sih? Aku jarang bintik enggak. Ya, aku anggap aja kayak situasi yang Abnormal. ya apa kapan-kapan kan gitu. Oke, Yang kedua adalah kelainan metabolisme bawaan. Ini lebih aneh lagi menurut saya ya. Jadi kelainan metabolisme bawaan itu bedanya sama kelainan. Jadi kalau misalkan ternyata dia ada kelainan metabolisme, jadi kelainan gen itu tapi karena disfungsi protein itu kita bilang sebagai kelainan metabolisme bawaan. Jadi karena protein itu yang sebagai enzim atau protein transport, dia itu error, kita bisa bilang dia kelainan metabolisme bawaan. Prevalensinya berapa banyak? 1 dari 1.500 kelahiran. Cara mendeteksinya gimana sih? Jadi dari anamnesis mungkin, nah ini langsung aja.
Jadi dari kita tahu dari mana ya, satu pasti dari anamnesis. Seringnya biasanya kalau ditanyain ibunya itu ini sudah anak ketiga dok, yang nomor 1 sama kedua itu meninggal. Nah itu harus hati-hati. Terus kok wajahnya dysmorphic gitu ya. Terus setelah kita cek gitu ya, kalau ini namanya mukopolisakaridosis. Di Rumah Sakit Dr. Muwardi saya ada merawat 2 pasien dengan mukopolisakaridosis. Jadi dia datang itu wajahnya, maknya cakep, bapaknya ganteng, kok anaknya wajahnya beda ya. Jadi dahinya kayak gini nih, rambutnya tuh kasar, terus dahinya itu pendek. Anaknya bagus, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu pendek. Jari-jarinya apa ya? Kalau kita tuh kan jarinya kayak gini ya, dia itu nggak ada kayak gini, jadi lurus semua gini jarinya. Gitu. Setelah dicek, ternyata dia ada kelainan sintesa protein. Ceknya gimana sih? Ternyata dari anamnesis tadi ya, pemeriksaan fisik sudah. Sekarang alhamdulillah ada AI kan. Gitu. Jadi AI ada namanya sebuah aplikasi, ada Face2Gene. Jadi kita tinggal foto anaknya, kita lihat dia tuh kelainannya apa aja sih. Terus ada kayak kamus gitu sekarang yang kita misalkan masukin dia ada hipotiroid, terus ada apa-apa nanti ketemu sindrom itu tuh ke arah kemana gitu. Jadi kalau kalian tanya itu sudah hafal ya nggak mungkin dong, karena makanya itu si AI itu ya sekarang untuk lihat. Jadi dia dari anamnesis, pemeriksaan fisik, terus penunjang, ternyata kalau pasien ini namanya mukopolisakaridosis. Terus terapinya apa dok? Setelah kita tahu ya dia terapi sulih enzim gitu. Tapi sayangnya kita tidak bisa menterapi di sini, harus di Cipto Mangunkusumo di RSCM. Jadi pasien yang akhirnya dirujuk dari sana harus untuk terapi sulih enzim. Terus fungsinya apa dok? Dia kan bagus, nggak sakit-sakitan gitu. Iya, anaknya biasanya nggak sakit-sakitan, tetapi gitu dia kelainan kognitifnya terganggu. Jadi anaknya waktu itu usia 13 tahun. Tapi dia belum bisa baca, belum bisa nulis. Problemnya adalah waktu itu dibawa, orang tuanya merasa ya biasa aja gitu, nggak apa-apa, nggak pilih kan emang gennya campur-campur dok waktu itu gitu. Jadi seringnya pasien itu datang dengan, dok anak saya ini sudah 13 tahun tapi belum bisa membaca gitu, belum bisa nulis juga nggak lancar, gimana ya dok? Ternyata setelah dicek dia adalah mukopolisakaridosis. Harapannya ketika disuruh enzim, dia akan memperbaiki neuroni otak dan dia akan mengerti, ya. Nah, dari anamnesis tadi, gitu, seringnya apa sih? Dia waktu bayi itu ada ensefalopati tanpa asidosis metabolik. Contohnya apa? MSUD. Kalian tahu nggak penyakit MSUD itu apa? Khas. Jadi kalau ada nanti soal ya, ada bayi baru lahir sesak nafas, terus kemudian dipasang ventilator, ternyata dari kencingnya tercium bau maple syrup. Jadi itu adalah nanti pilihannya MSUD. Ini sering banget keluar di MSUD ini, karena khas banget tuh. Jadi pasiennya ada ensefalopati, terus ada gangguan pernapasan dari asidosis metabolik, itu MSUD. Terus kalau misalkan ini tadi ensefalopati dari neuron, terus kalau dari hati apa? Ada hipoglikemi, ada asites. Kalau hidrosefalus ini kan biasanya gayanya yang misalnya kelihatan seperti ini. Terus kalau misalnya penunjangnya apa sih? Ini gitu. Gak usah dihafal nih, jarang keluar. Ini yang dihafal ya gitu. Kalau misalkan nih bau kencingnya gitu, dia kayak tikus gitu ya, sakitnya apa? Ini PKU gitu, fenol ketonuria. Terus nih sirup maple gitu ya, ini penyakitnya apa? MSUD gitu. Terus urinnya kayak urin kucing, terus ini penyakitnya gitu. Jadi ini adalah beberapa kelainan gitu yang ini kalian paling sering tuh yang ini yang dua teratas, lain sih kita keluar. Terus warna urinnya biru
Kalau merah kecoklatan ini hemoglobin urea misalkan. Ini match semua aja sih sebetulnya. Alasannya apa ya, sama atas kewarta, asam nutrisi dan sebagainya. Oke, ini tadi misalkan tadi yang tak contoh SUD ini dia apa namanya ini saya ambil dari slide-nya guru besar yang ada di RSCM. Jadi dia pakai ventilator lama, terus apa namanya ini awal kayak gini, setelah dicek ternyata dia ada MSUD. MSUD kemudian terapi dikasih apa? Dikasih susu khusus, itu nutrisi khusus supaya dia proteinnya bisa dimetabolisme. Akhirnya nih kayak gini. Sekarang dia cakep kayak gini. Ini sampai kayak gini awal kayak badannya melepuh, terus kemudian harus ada distres nafas, ada kelainan metabolik dan asidosis metabolik, nafasnya pusmol. Jadi tadi kalau misalkan apa namanya protein dari makanan dicerna, asam aminonya, terus kemudian nah dia ini nggak bisa gitu. Terus dia malah akan meningkatkan enzim yang lain gitu, sehingga dia bermasalah. Jadi fungsinya yang harusnya dia, yang normalnya dia itu bisa menjadi energi dan tumbuh gitu, jadi dia malah nggak bisa gitu. Jadi dia malah dipecah akan membentuk enzim-enzim lain sehingga akan bermasalah di kesehatan. Nih ya udah bagus. Jadi ini dia dikasih apa? Dikasih karena tadi yang kelainannya di metabolisme isoleusin sama valin, dikasih susu khusus gitu, dikasih apa namanya nutrisi khusus, akhirnya anaknya bisa bagus. Oke, itu aja tadi yang terkenal karena memang itu apa ya hanya nice to know aja. Ada yang bertanya